Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, cinta dua hati, cinta bersegi-segi mungkin masih menjadi pertanyaan besar di dalam hidup kamu. Kenapa kita dipertemukan di waktu yang tidak tepat? Kenapa harus ada cinta di antara kita berdua? Berkaitan dari masalah-masalah yang mungkin selama ini sahabat kebahagiaan rasakan kepada diri dia, apa yang terjadi, kenyataan yang terjadi antara kamu bersama diri dia, energinya memang terkadang stabil, terkadang gak stabil, naik turun. Lalu untuk tema kita hari ini, kita akan cek bersama-sama tentang cinta dua hati ini. Bagaimana untuk energinya dia ke kamu dan dia ke pasangan sahnya. Seperti apa energinya kita akan cek bersama-sama. Dan di pembacaan Kevin untuk tema kita hari ini jika bukan tema kalian jangan dipaksakan untuk menonton ya. Usahakan sesuaikan dengan porsi kalian. Oke, sebelum ke pembacaan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Cinta dua hati, dia ke kamu dan dia ke pasangan sahnya. Bagaimana untuk energinya? Kita cek dulu untuk energinya dia ya sahabat kebahagiaan sebagai signifikator. Dan spesial hari ini Kevin mau pakai kartu full menggunakan kartu anime biar lebih bervariasi ya. Kevin pakai kartu Fate Tarot dari Jepang dan kita akan cek untuk energinya. Cinta dua hati. Ini adalah energi signifikator untuk tema kita hari ini. Dalam cinta dua hati atau cinta bersegi-segi atau apapun istilahnya, ada dua hati yang terbagi dalam kekuatan cinta ini. Seperti apa energinya kita akan cek bersama-sama. Oke. Untuk kartu yang pertama, ada kartu Emperor. Sahabat kebahagiaan, sepertinya dia untuk saat ini memang masih berada di kondisi yang sama. Berkaitan ini semua, orang ini memang berada di puncak, lagi berada di puncak. Orang ini memang pada dasarnya memiliki sebuah rasa percaya diri yang cukup tinggi. Ngejalin cinta dua hati ini antara kamu dan pasangan sahnya, atau mungkin juga tertukar ya yang punya pasangan sah siapa, dia seperti bangga. Karena ketika dia mencintai dalam cinta dua hati ini, membuat diri dia itu hidupnya tuh kayak kembali lagi menjadi muda. Emperor itu kan tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah otoritas, terkendali, kebanggaan. Karena ada rasa kebanggaan di sini membuat diri dia memang terkesan keras kepala. Pengennya memang diutamakan. Tapi inilah dia. Sebagai seorang emperor. Emperor atau seorang raja pastinya memang tidak ada kekuatan untuk bisa sesetia mungkin. Biasanya raja atau emperor pasti dia memiliki selir atau pendamping lain. Ya. Orang ini mungkin mengklaim kamu adalah bagian dari hidupnya dia. Orang ini memang tidak puas jika harus mencintai satu hati saja. Kepada diri sahabat kebahagiaan yang sudah terjebak di dalam hubungan semacam ini, orang ini memang sudah pakai hati ke kamu. Sudah menguasai perasaan dan pikiran kamu, sehingga kamu selalu tertuju pada diri dia. Mungkin dia pernah berujar atau berkata bahwa aku ingin menikah dengan kamu. Atau mungkin juga dia berujar atau berkata, seandainya kita menikah, pasti kita akan jauh lebih bahagia.
Apapun yang dia utarakan kepada sahabat kebahagiaan, ini pada dasarnya adalah keinginannya dia tentang hubungan ini. Ada niatan dia pengen menikahi, pengen ada sebuah komitmen yang pasti kepada sahabat kebahagiaan. Tapi dia yang energinya emperor di sini memiliki keegoisan yang tinggi, nggak mau disalahkan. Tapi dia nggak mau kehilangan tahta cintanya, termasuk kepada kamu atau kepada pasangan sahnya. Ini adalah energinya dia. Kartu pertama, Emperor ya, sahabat kebahagiaan. Untuk kartu yang selanjutnya, oke, ada kartu Page of Extra, sahabat kebahagiaan. Terjebak di dalam sebuah cinta semacam ini, cinta dua hati ini adalah permainan-permainan yang pada dasarnya dia memang menikmati akan hal ini. Ketika dia menikmati, dia merasakan keuntungan, dicintai oleh pasangan sahnya, dicintai oleh kamu, membuat diri dia itu terpicu sisi adrenalinnya. Kalau berkaitan apakah dia bisa memutuskan sesuatu antara memilih pasangan sahnya atau memilih kamu, jelas dia pasti akan memilih pasangan sahnya. Tapi dia nggak mau ketinggalan atau kehilangan kamu. Karena dia memang menikmati hubungan ini bersama kamu. Terkadang cinta bersegi-segi atau cinta dua hati ataupun apapun istilahnya sahabat kebahagiaan, mereka itu cenderung untuk mencari cara atau berpikir untuk next selanjutnya itu seperti apa. Sehingga banyak sekali strategi-strategi yang harus dia siapkan ketika ngejalin hubungan semacam ini. Entah itu umpet-umpetan, entah itu terkadang memberikan sebuah drama, atau mungkin juga menceritakan hal-hal yang tujuannya adalah hanya mencari sebuah sensasi atau perhatian. Jangan sampai dia ini adalah tipikal orang yang narsistik ya, karena di kartu pertama Emperor itu dipengaruhi oleh Mars, di mana Mars ini penuh dengan energi sesuatu hal yang sifatnya adalah terlihat atau mungkin juga narsistik. Kalau dia kategorinya adalah tipikal orang yang narsistik, mungkin sahabat kebahagiaan akan mudah dikendalikan oleh diri dia, dan energi kamu pasti kehabisan. Kalau narsistik ketemu sama empati kalah. Tapi kalau sama-sama narsistik di sini, kalian mungkin akan semakin menguatkan egonya masing-masing. Tapi berkaitan cinta bersegi-segi semacam ini atau cinta dua hati, dia ke kamu enjoy, dia ke pasangan sahnya juga enjoy saja sahabat kebahagiaan. Meskipun ada sebuah permasalahan yang terjadi, yaitu permasalahan keintiman. Kalau berkaitan dari segi gairah, Kevin melihat ya, orang ini tuh moodnya itu lagi nggak klik banget sih kalau ranah gairah, terutama ke pasangan sahnya. Sehingga mungkin jarang untuk melakukan hubungan-hubungan seksual, hubungan-hubungan suami istri kepada pasangan sahnya. Karena dia butuh mood dan suasana hati yang nyaman. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan di sini kisahnya kamu adalah pasangan sahnya, mungkin kamu akan ngerasain perbedaan, terutama ketika dia melakukan hubungan seksual. Kurang bisa memberikan sebuah ekspresi di dalam cinta. Ya, kita membahas sedikit ya sahabat kebahagiaan tentang ranah seksualitas. Yang namanya ngejalin sebuah hubungan suami istri, pastinya seks itu adalah bentuk dari keharmonisan dan bentuk dari kebutuhan secara batiniah. Ketika seseorang sudah ngejalin hubungan seksual yang cukup lama atau hubungan pernikahan yang cukup lama ya sahabat kebahagiaan, dia itu akan merubah seks itu sebagai apa? Apakah sebagai rekreasi, apakah sebagai penghasil keturunan, atau sebagai bentuk ekspresi cinta. Kalau sudah disisipi hubungan bersegi-segi, pasti ekspresi cintanya di dalam melakukan hubungan seksualitas pasti berbeda. Kenapa? Karena dia masih terbayang-bayang sama seseorang yang ada di hatinya dia. Mungkin sahabat kebahagiaan bisa cek ya, jika mungkin kamu statusnya di sini adalah pasangan sahnya, pasti kamu akan tahu. Oke. Untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, kartunya langsung jeder. Ini sebenarnya kartu yang paling Kevin hindari sih. Kartunya adalah The Tower, dan The Tower-nya sifatnya adalah reverse atau terbalik. Ini kartunya benar kayak gini ya. Sosok gambarnya ini kebalik. Tapi di sini kartu The Tower-nya seperti ini, mengindikasi bahwa orang ini memang akan spontanitas untuk mengambil sebuah tindakan, tiba-tiba itu bisa ngilang sama kamu. Entah itu ngilangnya di jam 7 malam atau jam 7 pagi, tiba-tiba ngilang gak ada kabar. Kurang lebih bisa sampai dengan 7 hari gak ada kabar. Kenapa seperti ini? Karena moodnya dia memang kurang bisa terkontrol. Tapi setelah kehilangannya dia akan datang tak dijemput, pulang tak diantar. Inilah dia sangat kebahagiaan.
ketika ngejalan sebuah cinta dua hati memang terkadang ada kesan-kesan yang membuat perasaannya itu berbunga-bunga, tapi gak akan kekal, gak akan lama. Gak akan lama sahabat kebahagiaan. Ada aja permasalahan-permasalahan di sini. Dan Kevin melihat beberapa di antara mereka atau sahabat kebahagiaan yang berhadapan dengan mereka ini paling banyak dalam waktu dekat ini atau mungkin juga sudah terjadi. Mereka tuh pada ngilang. Pada kemana mereka? Kenapa pada ngilang di sini? Ini mengindikasi tentang ketidakstabilan moodnya. Feelnya juga kurang dapet klik banget nih sama sahabat kebahagiaan atau mungkin juga sama pasangan sahnya. Sehingga yang selalu dia kerjakan adalah mementingkan kepentingannya sendiri. Atau pengennya tuh ya udah sendirian aja gitu. Ini adalah energinya dia. Lagi gak mau diganggu antara kubu pasangan sah dan juga mungkin sahabat kebahagiaan yang statusnya adalah cinta berseginya di sini. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Moon. Bener kan? The Moon itu kan tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah tak pasti, karena Moon itu selalu berubah-ubah. Nama sosoknya di sini adalah Enkidu dan Emperornya di sini adalah Gilgamesh. Enkidu dan Gilgamesh ini koneksi. Ada koneksi. Ketika dia mungkin tak ada kabar kepada sahabat kebahagiaan, ini bukan yang pertama kalinya sih. Karena The Moon itu kan sifatnya kan selalu mengulang. Kalian coba deh lihat bulan di langit sana juga bentuknya nggak akan pernah sama. Ada bulan baru, bulan bungkuk, bulan sabit, lalu bulan purnama. Dan ini adalah siklusnya dia. Dalam waktu dekat ini siklusnya dia memang tidak menentu kepada kamu. Kepada pasangan sahnya gimana? Pasangan sahnya ini mungkin akan mengalami sisi ketakutan dan kecemasan terhadap sikapnya dia di dalam ranah gairah, dan juga keintiman pun juga moodnya lagi nggak baik. Kadang-kadang kayak murung, kadang-kadang kayak ya sibuk sendiri dengan kehidupannya dia. Ini bentuk dari ketakutannya dia, bahwasanya sebenarnya di awal memang dia menikmati hubungan ini, dia merasa percaya diri banget. Tapi nggak tahu kenapa ada sesuatu hal yang membuat dia tuh kayak ngerasa bosan. Sehingga muncullah sebuah ketakutan, apakah aku bisa bertahan dalam cinta dua hati di sini, menikmati pasangan sahnya bersama pasangan sahnya atau kamu? Dia seperti mengalami sisi kebingungan. Apakah dia lagi labil? Kevin lihat di sini paling banyak ini sisi kelabilannya lagi muncul sih. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Page of Assassin. Oke, sahabat kebahagiaan, dua kartu Page di sini muncul. Ada kartu Page of Extra dan Page of Assassin. Sang petualang atau sang pemburu cinta sepertinya memang sedang kesusahan untuk bisa menempatkan posisi cintanya ini mau kemana. Tapi yang jelas dia itu masih dalam kategori serakah sih. Cinta itu memang harus satu dan harus dirawat. Sedangkan energi orang ini enggak. Maunya dua. Apakah dia punya keinginan untuk menikah bersama kamu, namun masih dengan pasangan sahnya? Atau mungkin juga sahabat kebahagiaan ini yang kondisinya kamu ini adalah orang ketiganya dia. Kamu ini hanya dijadikan sebagai pemeran pengganti ketika pemeran utamanya itu lagi kurang bisa membuat dia puas. Jangan sampai kamu hanya sebagai pemeran pengganti sama dia. Karena Kevin lihat di sini, ini orang itu lagi labil banget sih energinya untuk saat ini. Dan untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin banyak menanyain banyak hal sama dia, buru-buru dibaca atau buru-buru dibalas satu persatu, sahabat kebahagiaan ini justru akan memicu sebuah amarah dan juga gejolak karena dia nggak mau disalahkan. Ini adalah energi yang terlihat dari dia. Lalu bagaimana untuk refleksinya dia kepada sahabat kebahagiaan dan juga kepada pasangan sahnya? Ini bisa tertukar ya, posisi kalian ada di mana, entah posisi kalian ada di pasangan sahnya atau kamu berada di orang ketiganya. Kita akan cek. Yang pertama Kevin cek dulu, ini adalah ke kamu dulu, nanti abis itu ke pasangan sahnya. Bagaimana untuk energinya? Oke, sebentar. Kevin lagi membiasakan menggunakan kartu yang gede karena shuffle-nya itu memang susah sih. Tuh kan? Dan ini kartu dari Jepang itu licin banget. Kita akan cek untuk energi. Ini adalah sahabat kebahagiaan.
Bagaimana energinya dia ke kamu? Ini adalah energinya dia. Kepada sahabat kebahagiaan. Seperti apa untuk energinya dia? Oke, dia ternyata masih sayang sama kamu ya, masih ada perasaan cinta. Kartunya adalah The Lover. Bisa sahabat kebahagiaan baca ya. Kartunya adalah The Lover. Kalau berkaitan energinya dia sama kamu, masih ada perasaan cinta. Masih ada gairah dan masih ada energinya untuk kembali atau datang kepada kamu. Indikasi terkuatnya memang dia belum sanggup dan belum siap untuk melepaskan kamu. Meskipun mungkin kondisinya dia itu lagi nggak stabil atau lagi labil. Tapi masih ada perasaan cinta sih. Masih ada perasaan cinta. Dan mungkin ini yang membuat pasangan sahnya ini menjadi cemburu. Cemburu sama kamu. Dan masih was-was. Karena dia itu masih ada perasaan suka, perasaan cinta. Dan apapun kondisinya, dia masih mau ngejar kamu. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Page of Wands. Wow. Ini sekaligus kartu page-nya itu keluar 3 loh. Ini page, dan ini page. Page ini tentang energinya dia, dimana dia memang memiliki jiwa yang muda, semangat yang muda namun tidak terkontrol. Pada dasarnya dia memang ngotot ya sama kamu. Ngotot banget sama kamu dan pengennya kamu tuh harus ngikutin kemauannya dia. Sebagai alih-alih dia itu cuma bilang gini, "Ya udah kita jalanin aja." Dia selalu bilang gitu, "Ya udah kita jalanin aja. Yang penting kamu nggak usah kemana-mana, kita jalanin aja, nggak tahu kedepannya seperti apa." Nah, ketika dia berkata semacam itu, artinya pada dasarnya kamu itu hanya digantungkan saja. Karena dia nggak mau merubah posisinya dalam cinta bersegi-segi ini. Dan dia belum sanggup kehilangan kamu karena dia masih cinta sama kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Strength. Sahabat kebahagiaan, Strength ini kan sifatnya adalah pengulangan ya. Pengulangan dan juga sisi kekuatan. Orang ini masih punya kekuatan, masih punya keinginan juga. Sama sahabat kebahagiaan yang energinya itu memang selalu muter-muter gini terus. Muter-muter. Kamu pernah mengalami siklus hubungan dia itu, kamu pernah berhasil nggak terhubung sama dia dalam kurun waktu yang lama. Tiba-tiba dia datang lagi. Dan kemudian terkoneksi lagi. Udah muter-muter di situ. Kalau berkaitan dari energinya dia ke kamu, ini memang melekat. Dia memang melekat banget sama kamu. Secara kekuatan atau secara komponen cinta, kamu memang lemah di komitmen. Tapi kamu selalu dominan di gairah. Dia punya gairah yang besar sama kamu. Ini adalah energinya dia yang akan selalu memposisikan kamu ini berada di kondisi seperti pemeran pengganti. Karena peran utamanya itu masih pasangan sahnya. Walaupun dia nggak pernah memberikan kejelasan atau kestabilan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, wow, ini Kevin merinding loh baca kartu ini. 4 kartu page muncul. Page of Wands, di sini Page of Cup, fiksi. Dia akan terus kembali sama kamu karena dia masih cinta. Dia masih cinta. Cintanya itu memang saklek juga ya. Orang ini memang cukup saklek ya. Dia mau istilahnya adalah dapat efek jerah atau apa, tetap bisa curi-curi waktu, curi-curi kesempatan untuk terhubung kembali. Karena yang namanya perasaan cinta itu memang nggak bisa dihapuskan begitu saja ya sahabat kebahagiaan. Terlebih orang ini pada dasarnya adalah tipikal orang yang menggunakan cinta secara emosional. Sehingga kalau udah melekat di dalam hati dan perasaan, mungkin hanya sebuah kesepakatan lah yang bisa menyadarkan diri dia untuk seperti apa. Tapi yang jelas di sini dia mengatakan bahwa aku masih butuh kamu dan aku masih mencintai kamu. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya,
Kevin bingung dengan dia deh. Ini yang buat sahabat kebahagiaan tuh nggak bisa move on sama dia. Ini yang membuat kamu tuh nggak bisa move on. Karena dia tuh ada aja kelakuannya dia, tingkahnya, sikapnya yang membuat kamu tuh kayak ngerasa aku tuh orang yang paling dibutuhkan loh sama dia. Karena dia ketergantungan sama kamu. Kalau orang udah ketergantungan, ya mau gimana pun juga dia pasti akan tetap berusaha untuk ngejar kamu. Dan di sini Kevin melihat ya sahabat kebahagiaan, ketika kamu goyah tentang orang ini dia dengan pintarnya itu membuat kamu tuh kembali balance, kembali stabil sama dia. Walaupun terkadang dia tuh nggak jelas juga, tapi yang jelas dia punya perasaan yang lebih sama kamu dan masih ada indikasi orang ini masih mencintai kamu. Dia mau ngilang berapa hari pun di kartun The Tower, kembali lagi sahabat kebahagiaan. Ini adalah energinya dia. Dia ke kamu tuh seperti ini. Lalu bagaimana dia ke pasangan sahnya? Oke, kartunya mungil. Kevin adanya yang versi mini. Ini adalah energi pasangan sahnya. Dia ke pasangan sahnya. Mungkin ini adalah kondisinya sahabat kebahagiaan ya. Jika kamu berada di posisi pasangan sah. Ini adalah energi pasangan sahnya. Dia ke pasangan sahnya. Kalau kartunya kecil tuh enak di shuffle. Kevin udah terbiasa shuffle-nya itu miring. Kan setiap orang kan beda-beda ya kalau shuffle kartu. Karena udah terbiasa. Jadi enaknya pakai ini. Cara shuffle, oke. Untuk pasangan sahnya, ini adalah energi pasangan sahnya. Dia ke pasangan sahnya itu seperti apa? Usahakan kalian bijaksana ya, karena ini adalah bacaan general. Oke, sahabat bagian ada kartu Three of Cup. Dia masih ada tanggung jawab sih. Karena Three of Cup ini bentuk dari selebrasi pertemuan dan kembali. Ya dia mau ngejalin hubungan dengan kamu yang posisinya di tengah di sini. Terjadi sesuatu, dia pasti akan kembali kemana? Ke pasangan sahnya. Kenapa? Karena dia punya anak, mungkin punya 3 anak atau anak cewek. Kalau dia punya anak cewek, dia tuh berpikir bahwa aku susah untuk meninggalkan pasangan sahnya. Karena Kevin melihat di sini anak ceweknya dia ini menjadi penentu dari kasih sayangnya. Makanya dia tuh nggak akan kemana-mana. Ini ada simbol 3 perempuan di sini. Jika kebetulan mungkin sahabat kebahagiaan yang berada di kondisi pasangan sahnya, kau punya anak perempuan, dia karena melihat anak perempuannya ini nggak bisa lepasin pasangan sahnya. Tapi kalau udah terlanjur ngilang begitu saja, bagaimana? Dia pasti akan menderita di sini. Tapi yang jelas ya, sahabat kebahagiaan dia pasti akan kembali. Pasti akan kembali. Walaupun keintimannya itu kurang. Pasangannya pun juga terkadang kebingungan. Maunya apa dia? Bilang udah nggak hubungin kamu sahabat kebahagiaan. Tapi pasangan sahnya tetap kecolongan lagi, tetap kecolongan. Ini adalah resikonya. Ngejalin cinta yang begitu rumit. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada kartu Wheel of Fortune. Apapun yang terjadi, pasangan sahnya akan menang. Akan selalu menang. Termasuk hal-hal yang berkaitan dari karma ya. Karma buruk ini bisa terjadi pada dia. Dan di sini Kevin melihat pasangan sahnya ini selalu beruntung. Walaupun terkadang sering ditinggal, sering dicuekin atau apa, dia selalu beruntung untuk bisa merilis emosionalnya dia, kerezekian atau apa. Ada aja. Mungkin ini adalah doa seorang istri atau suami yang dizolimi oleh pasangan sahnya ya. Sehingga ada aja kerezekian, ada aja sesuatu hal yang membuat dia itu terselamatkan. Karena dia udah batin banget ya sahabat kebahagiaan. Tapi berkaitan itu semua, pada dasarnya si pasangan sahnya ini pembawa hoki sih. Karena Wheel of Fortune itu kan terkait dari keberuntungan ya. Dia itu tahu kalau si pasangan sahnya ini pada dasarnya memberi hoki. Tapi karena mungkin terjebak di dalam cinta bersegi-segi, dia kurang mensyukuri
akhirnya kepincut. Dan si pasangan sahnya ini merasa keintimannya itu berkurang. Keintimannya berkurang dan gairahnya berkurang banget. Tapi sabarnya itu sabar banget. Si pasangan sahnya ini sabar banget. Dan kesabarannya selalu berpihak kepada keberuntungannya. Apapun yang terjadi di sini, si pasangan sahnya itu akan selalu beruntung. Dilindungi oleh semesta. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Hermit. Pasangan sahnya itu pada dasarnya sedih sih. Hermit itu kan simbol dari kesepian, simbol dari sesuatu hal yang tak nyaman, tapi dia selalu mendapatkan sebuah pencerahan karena si pasangan sahnya ini memang semesta melindunginya. Dan seseorang yang disakiti semacam ini, dicuekin semacam ini, membuat dia itu perlahan-lahan menjadi orang yang mandiri dan tegar. Kalau berkaitan dia kepada pasangan sahnya gimana? Cuek. Karena Hermit itu memiliki makna tentang sesuatu hal yang cuek atau tidak peduli. Kalau dari sisi reverse-nya ya, Kevin ambil dari makna reverse The Hermit. Karena kartu tarot itu bisa dibaca reverse, tegak, atau mungkin juga terbalik. Dan di sini Kevin melihat dia ke pasangan sahnya itu memang cuek banget. Seakan-akan gak peduli. Tapi tetap pulang, tetap kembali dan seperti biasa kayak gak ada apa-apa. Dan inilah yang membuat si pasangan sahnya itu perlahan-lahan secara spiritual kesabarannya itu naik tingkat. Kalau dilihat dari level vibrasi, gak ada yang bisa mengimbangin kesabaran pasangan sahnya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, dia ke pasangan sahnya ada kartu King of Pentacle. Kepada pasangan sahnya hanya berperan sebagai ngikutin tugasnya dia itu seperti apa. Kalau dia adalah laki-laki, ya udah cuma transfer duit doang, nafkain. Tapi kalau ada yang nggak dinafkain di sini udah keterlaluan banget sih. Ini bisa mendapatkan karma yang jelek untuk dianya. Dan pasangan sahnya nanti akan menjadi yang mandiri, menjadi orang yang beruntung. Karena semesta benar-benar jagain. Ini adalah energi semestanya. Berkaitan ini semua memang permasalahannya dia kepada pasangan sahnya ini hatinya kurang mendapatkan sisi afeksi kepuasan. Karena dia memang hanya bermain-main di dalam sebuah hubungan saja. Dan ini King of Pentacle. Pentacle itu kan identik dengan uang dan materi. Ya dia hanya istilahnya memenuhi kewajiban untuk materi doang. Tapi secara batiniah ke pasangan sahnya itu kurang. Seperti yang Kevin sebutkan ya, secara gairah pun ini kurang memberikan sebuah kepuasan batinnya dalam ranah seksual. Seks itu penting loh sahabat kebahagiaan dalam hubungan suami istri. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu The Sun. Tapi angin segar akan hadir sih untuk pasangan sahnya ya, bahwa ketika kondisinya semacam ini, anak ini akan menjadi kunci utama biar dia tersadarkan. Walaupun mungkin dia atau sahabat kebahagiaan yang berada di posisi di tengah di sini, kamu akan mendapatkan kerugian yang besar bahwa kamu dibohongin, kamu dicampakkan, kamu dikecewakan. Kevin nggak akan pernah dukung untuk kubu A, kubu B, kubu C, tidak ya. Tapi Kevin membaca secara energi di sini. Dia, sahabat kebahagiaan yang berada di tengah di sini, kamu memang sudah terlanjur sayang sama diri dia. Pada dasarnya kamu memang nggak tahu kalau hubungannya bisa sampai sejauh ini. Namun ketika kondisinya semacam ini terjadi, peran kamu hanya tetap sebagai peran pengganti saja. Meskipun di sini ada kartun The Lover. Karena The Lover masih kalah dengan kartun The Sun. Tapi semua ini tergantung sama pasangan sahnya. Karena pasangan sahnya ini udah ngerasa hatinya itu kayak udah nggak dianggap lagi hermit. Kayak udah pasrah banget. Hermit itu kan simbol petapa. Petapa itu pasti akan memasrahkan hidupnya, apa yang terjadi selama ini sama Sang Hyang Widi, sama Tuhan. Dan di sini Kevin melihat ya, dia pun sebenarnya masih ada energi belas kasih kepada pasangan sahnya. Makanya ketika relung hatinya dia yang terdalam tersentuh, jadi akan menyentuh pasangan sahnya ini dengan kehangatan. Dan pasti akan kembali lagi di sini. Namun ini semua tergantung dari si pasangan sahnya masih mau atau enggak. Kalau berkaitan dari energinya di sini, peran utamanya masih kamu atau pasangan sahnya.
Ini Kevin lihat ya, lebih kuat di kartu The Sun sih daripada kartu The Lover. The Lover bagus, tapi The Lover itu juga bagian dari godaan. Karena secara tradisional tarot, The Lover itu ada godaan dari orang ketiga. Makna dari kartu The Lover dalam tradisional tarot itu adalah godaan dari orang ketiga, meskipun ada cinta. Dan The Sun ini adalah simbol dari pencerahan, dan apalagi simbolnya di sini ada anak kecil. Ada anak kecil yang membawa bendera. Benderanya ini adalah simbol dari kemenangan, keberhasilan, sukacita, kebahagiaan. Jadi energi semacam ini memang rumit. Apakah ada yang mendapat keuntungan di sini? Tiga-tiganya nggak dapat keuntungan. Si dia, pelakunya, dia akan menjadi orang yang nggak stabil karena ada kartu The Tower. Lalu untuk sahabat kebahagiaan yang berada di kondisi tengah di sini, kamu pun juga sama, tidak bisa dijadikan sebagai pemeran utama dan dirugikan tentang cinta. Lalu si pasangan sahnya di sini, hatinya sudah terluka. Dia menjadi hermit di sini karena dicuekin terlalu lama, dan akhirnya bertahan karena apa? Karena anak. Ini adalah energinya. Dan cinta dua hati di sini, apapun yang terjadi kepada diri sahabat kebahagiaan, tentunya harus bisa menyadari tentang cinta ya. Ya, cinta memang hak untuk semua manusia. Manusia punya hak dalam cinta. Tapi terkadang kita yang diberikan otak dan pikiran sama Tuhan itu harus berpikir, apakah cinta ini benar atau tidak. Segala bentuk benar atau tidaknya bisa kita lihat dari kesadaran kita. Tapi kalau kita hanya terbawa oleh gairah, hasrat, nafsu saja, ya kita akan selalu merasa diri kita paling benar, yang lain salah, termasuk pasangan sahnya salah, dia salah, aku yang paling benar. Atau juga pasangan sahnya juga merasa bahwa aku yang paling benar, pasanganku yang paling salah, gini. Semua itu memang harus ada kesadaran dari introspeksi. Dari introspeksi, perbaikan di dalam diri, menyadari, sehingga hal semacam ini mungkin tidak akan terjadi di dalam kehidupan sahabat kebahagiaan. Dan Kevin doakan untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin tidak terjebak dalam kisah semacam ini, jangan pernah coba-coba. Karena dari rangkuman pembacaan Kevin tuh, dari tahun kemarin sampai tahun saat ini, cinta bersegi-segi itu nggak ada yang stabil, nggak ada yang energinya klik banget. Semuanya dirugikan, baik kamu, baik dia, baik pasangan sahnya mendapatkan kerugian semua. Maka kesimpulannya adalah cinta itu adalah energinya positive power. Ketika kita menyadari bahwa cinta itu adalah sesuatu hal yang dirawat, dijaga dengan kesederhanaan, dengan kesadaran, dan juga sebagai tanggung jawab kita mencintai seseorang itu untuk apa, maka cintanya ini perlahan-lahan akan saling bisa melengkapi satu sama lain. Tapi jika cinta yang didasari oleh keinginan itu vibrasinya force ya, sahabat kebahagiaan, bukan power. Ketika cinta diliputi oleh keinginan, akhirnya muncullah sebuah kemelekatan. Dan kemelekatan itu yang membuat kamu akan sulit untuk melepaskan satu sama lain. Terlebih kemelekatan ini datangnya dari mana? Dari hawa nafsu. Manusia punya hawa nafsu, dan itu adalah ujian terbesar dari manusia. Maka dari itu, hermit sebagai bentuk kesadaran secara spiritual itu perlu ditingkatkan. Kalau misalkan manusia tidak ada kesadaran spiritual, ya dia akan mudah tergoda oleh gairah dari hawa nafsu itu. Karena apa? Karena ada banyak keinginan. Boleh punya keinginan, yang penting jangan melekat, sahabat kebahagiaan. Kalian bisa cek aja di tabel vibrasi energi emosional yang sering Kevin share kepada sahabat kebahagiaan, baik di Instagram, di channel YouTube yang sering Kevin sampaikan. Itu ilmu. Penemunya Dr. David R. Hawkins, pakar psikiater terkenal di dunia. Jadi yang Kevin bacakan selain dari tarot itu juga riset-riset juga dari para ahli yang Kevin pelajari, terutama dari segi psikologisnya. Oke, karena serumit semacam ini, kisah yang Kevin lihat ini bisa menjadikan pembelajaran juga sih buat pribadi Kevin, dan mungkin buat sahabat kebahagiaan bisa dijadikan sebagai pembelajaran. Karena Kevin juga belajar dari bacaannya sendiri, dari apa yang Kevin lihat, karena ini adalah energi semesta.
Oke, terkait itu semua ada energi zodiak apa yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia. Kita akan cek bersama-sama ya. Ini bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia. Jika zodiaknya nggak muncul, tidak usah khawatir, tidak usah menangis, tidak usah bermuram durja. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Kalau Kevin rasa sih energi semacam ini dari pembacaan Kevin yang sebelum-sebelumnya masih sama sih. Masih sama energinya, kekuatannya juga masih sama. Untuk zodiak yang pertama ada Virgo. Selanjutnya ada Gemini. Lalu di sini ada Pisces. Pisces ini jago loh untuk menyembunyikan sesuatu. Lalu di sini ada Sagittarius. Ada Libra. Ada Aquarius. Ada Scorpio. Ada Taurus. Ada Cancer. Dan yang terakhir di sini ada Capricorn. Ini beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Untuk inisial yang pertama ada huruf H untuk hotel. Lalu di sini ada huruf B untuk Bravo, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf P untuk Papa, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf V untuk Viera, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf C untuk Charles, ada huruf D untuk Delta, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf A untuk Alpha, dan yang terakhir di sini ada huruf W untuk woman. Ini beberapa inisial lama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih banyak. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matahari Masih.